Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu al-ayah. Alhamdulillah merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan kita, karena berkat kudrah iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kekuatan juga kesempatan, yang semoga saja dengan hal tersebut kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan berbagai perintah Allah, juga kita diberikan keistiqomahan untuk menjauhi berbagai larangan dari Allah dan juga Rasulnya. Ikhwati iman rahimakumullah, masih membahas tentang tafsir ayat ahkam di tema utama. Kemudian di subtema kita membahas tentang imaratul masajid, memakmurkan masjid, yang merupakan refleksi tafsir ayat ahkam dari Quran Surat At-Taubah ayat 17 sampai ayat 19, di mana di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang masjid itu apa, pengertian masjid baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian selanjutnya juga kita membahas tentang fungsi utama dari masjid, termasuk sababun nuzul dari ayat tersebut. Kemudian termasuk juga fungsi sekunder atau fungsi kedua, selain adanya fungsi pertama yang merupakan sholat, zikir, dan baca Quran, ada juga fungsi-fungsi lain, fungsi-fungsi turunan, fungsi-fungsi untuk menyempurnakan dari masjid itu sendiri yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di part yang sebelumnya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, dari fungsi utama, kemudian fungsi kedua atau fungsi primer dan fungsi sekunder masjid ini, maka kita dapat mengetahui bahwasanya masjid itu secara global, secara garis besar, maka secara khusus itu disebutkan bahwasanya masjid itu berfungsi sebagai tempat ibadah atau hablum minallah gitu. Jadi hubungan manusia, hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Sedangkan secara umum, maka masjid juga berfungsi sebagai hablum minannas, sebagai menyelesaikan permasalahan, persoalan keumatan, persoalan yang menyangkut umat Islam dan kaum muslimin, yang kita sebut sebagai hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Ketika memang di pertemuan kemarin kita bahas ada beberapa fungsi yang unik gitu dari masjid, sebagai tempat latihan perang, sebagainya tempat untuk kegiatan sosial gitu. Padahal kalau dilihat peperangan juga kegiatan sosial itu kan tidak langsung berhubungan dengan Allah. Tapi memang seperti itulah fungsi masjid. Seperti itulah fungsi sekunder masjid. Selain fungsi primernya yaitu hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, salat kadinya berjamaah gitu. Kemudian zikir, maca Quran, nalika teu aya nu salat kadinya nya anggar we urang mah salat kadinya. Nah, ada hablum minallah teh tidak terkait dengan manusia yang lain gitu. Batur dek salat, batur teu salat mah da urang mah pasti bakal salat. Hablum minallah kan gitu. Dek aya nu maca Quran, dek teu aya nu maca Quran, anggar we da urang mah aya kewajiban maca Quran mah gitu kan. Itu kan hablum minallah. Itu hablum minallah. Jadi tidak terkait dengan orang lain. Sedangkan fungsi sekundernya yaitu hablum minannas, tentu saja ini ada keterkaitan, ada hubungan dengan orang yang lain gitu, dengan manusia yang lain. Ketika memang latihan perang itu hendak dilaksanakan di masjid, tentu saja pasukanna kudu aya gitu. Komandana oge kudu aya nu ngalatihna bade saha gitu. Ketika mau melaksanakan kegiatan sosial, tentu saja kudu aya panitiana gitu. Kudu dimusyawarahkeun, dirembuk gitu. Itu semuanya dilakukan di masjid.
baik hablum minallah yang sebagai sebagai fungsi primer, fungsi utama tong pernah leungit gitu. Ada juga hablum minanas yang sudah kita rinci gitu kemarin, setidaknya secara garis besar. Ikhwatu iman rahimakumullah, selanjutnya dalam membahas tentang masjid ini, tentu saja yang jadi pertanyaan besar adalah kemudian peran kita, kewajiban kita terhadap masjid itu seperti apa gitu. Nungarana ngamakmurkeun masjid gitu. Nungarana ngamakmurkeun masjid teh jiga kumaha gitu. Pasti pertanyaan utamanya kadinya ketika membaca Quran surat At-Taubah ayat 17 sampai ayat ke-19 ini. Ketika memang Allah menyebutkan bahwa orang musyrik itu tidak bisa memakmurkan masjid, berarti kan berarti kita yang bisa memakmurkan masjid, kita memiliki kewajiban memakmurkan masjid. Kemudian pasti timbul pertanyaan, ayo memakmurkan masjid teh kumaha gitu. Seperti apa gitu. Kewajiban kita terhadap masjid itu seperti apa? Nah, ikhwati iman rahimakumullah, kita akan bahas sekarang bahwasanya kewajiban terhadap masjid, kewajiban umat Islam terhadap masjid yang dikisahkan di dalam ayat ini, sekali di Quran surat At-Taubah ayat 17 sampai 19, itu menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama dan pendekatan yang paling utama bukan tata cara, bukan bagaimana caranya kita memakmurkan masjid. Sanes kumaha carana urang ngabangun masjid, mersihan masjid, bukan. Bukan bagaimana caranya kita mengisi masjid dengan pengajian, dengan latihan perang, dengan kegiatan sosial, bukan. Bukan how gitu, bukan bagaimana cara, bukan. Tetapi yang utama dan yang paling utama itu adalah man atau who, siapa, saha anu bade ngamakmurkeunna. Kita lihat ayatnya. Di ayat ke-17 Allah berfirman, "Makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah." Orang-orang musyrik tidak bisa memakmurkan masjid Allah. Ayat ke-17. Kemudian ayat ke-18-nya, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah." Sesungguhnya yang mampu memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang mukmin. Sanes bukan bagaimana cara memakmurkan masjid, bukan. Jadi bukan menyebutkan begini nih memakmurkan masjid itu. Dari mulai membersihkannya, mengisinya dengan kegiatan hablum minallah atau hablum minanas. Bukan. Tetapi yang utama itu adalah siapa yang akan memakmurkan masjidnya. Jadi kewajiban pertama bagi umat Islam bukanlah membangun masjid. Mohon maaf sekali ini mungkin agak sedikit keras ya, tetapi perlu disampaikan bahwasanya terkadang banyak sekali orang yang minta sumbangan pembangunan masjid. Gitu, minta sumbangan pembangunan masjid. Dan terkadang pula kebanyakan mereka tidak tahu saha nu bade ngamakmurkeunna. Sudah dibangun masjid, kemudian terbengkalai. Kenapa? Karena tidak ada muamirnya. Gitu. Tidak ada muamirnya. Ketika Rasul diangkat menjadi seorang Rasul, gitu. Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul, yang dibangun bukan masjid, tetapi membangun muamir. Anu ngamakmurkeun. Istilah namanya para DKM na gitu, anu siap ngamakmurkeun masjidna, jamaahna gitu. Jadi membangun muamirnya, membangun siapa yang akan memakmurkannya. Makanya muncul Abu Bakar, muncul Umar, Utsman dan sebagainya, puluhan ratusan sahabat gitu. Kemudian hijrah, di tengah jalan membangun masjid pertama gitu. Sakitu ngabangun masjid nama kecil, tetapi di Mekah 13 tahun membangun muamir,
membangun mu'amir. Jadi lain hartina masjid terpenting, masjid penting, tetapi ada yang paling penting sebelum membangun masjid. Sebelum adanya masjid harus dibangun dulu siapa mu'amirnya. Siapa mu'amirnya? Punten seueur masjid terbengkalai teh pedah teu ngabangun mu'amirna. Ribut nguruskeun masjidna, ruanganana, ribut nguruskeun ruangan, ribut nguruskeun pantoan rujad. Tetapi kader-kader yang rusak itu tidak diurus, mu'amirna saha teu apal gitu. Jadi punten seolah DKM teh nguruskeun masjid teh nguruskeun ruanganana kan henteu. Diurang seolah-olah seperti itu gitu. Padahal dina firman Allah secara isyarat gitu. Dilalah isyarahna teh nu pertama dibangunna teh sanes masjid, tapi mu'amir. Nu ku Allah singgung teh mu'amirna. Matak disebutkeun orang musyrik mah moal bisa ngamakmurkeun. Anu bisa mah orang nu beriman, orang mukmin. Dalam artian membangun mu'amir, bukan bagaimana cara memakmurkan. Kitu mah bisa nuturkeun bagaimana cara membangun masjid gitu. Kewajiban membangun masjid sanes kitu heula, tetapi saha mu'amirna. Jadi ketika kalau memang diperlukan pakai proposal, da pedah lamun teu diproposalan mah nya umat Islam sok tara ngararti gitu. Kudu make we proposal teh. Kalau memang harus memakai proposal, sok cantumkeun di proposal teh mu'amirna saha gitu. Tong panitia pembangunan hungkul anu dicantumkeun lagi gitu. Panitia pembangunan dicantumkeun Pak Haji A, Pak Haji B nu terkenal pokona mah gitu. Meh loba nu kenal, meh loba nu merek. Nyakeun bab eta mah S3 marketing lah eta mah gitu. Tapi ieu cantumkeun oge mu'amirna. Supaya apa? Supaya nanti orang yang bersedekah gitu. Orang agnia yang bersedekah itu regreg gitu. Masjid tos dibangun bakal makmur. Tos dibangun teh bakal makmur. Nah ada aya mu'amirna. Bukan sekedar hanya ngabangun we masjid tos we. Penting pakai sholat, penting bisa pakai sholat. Kan saukur kitu mah atuh. Nya ruangan biasa we di imah oge bisa sholat mah gitu. Seperti itu gitu. Jadi sekali deui kewajiban terhadap masjid, kita sudah masuk tafsir ayat ahkam. Kewajiban terhadap masjid yang pertama diisyaratkan. Ya, saya menyebut yang pertama teh dilalah isyarah gitu. Dan secara ibarohna, secara ungkapannya memang tidak disebutkan pertama kedua, tetapi secara isyarah itu menunjukkan bahwasanya yang paling utama itu membangun mu'amir. Dilihat dari sejarah pun kan sama. Mau bertanya kepada sejarawan siapapun gitu, ahli tarikh siapapun kan sama. Nu dibangun teh kan lain masjidna heula, sanes tempat heula, sanes ruanganna heula, tetapi mu'amirna anu ngamakmurkeunnya. Nah itu di ayat ke-17 dan juga ayat ke-18 itu di mana Allah menyebutkan bukan bagaimana cara memakmurkan masjid, tetapi siapa yang akan memakmurkan masjid. Siapa yang akan memakmurkan masjid. Ku kieu mah puntennya sanes ngadalilan amal. Ku kieu mah kuduna harusnya para asatid, para pemuda yang memang terikat dengan masjid, nu hatena teh geus terkait dengan masjid, yang harusnya mereka lebih makmur daripada orang-orang yang lain. Orang anu leuwih deukeut ka masjid eta orang nu leuwih makmur hirupna. Urang ngabahas tentang hirup. Ustad anu dijadwal misalkan saminggu sakali di dinya di masjid eta, atau geus jadi imam rawatibna gitu istilahna, marbot masjid, tah kahirupana kudu dijamin. Nah ada eta mu'amirna kan.
Ngarana membangun mu'amir teh bukan hanya sekedar batinnya saja, tetapi lahiriahnya juga gitu. Lahiriahnya juga. Ku ayat ieu mah tong sampaikeun aya ustad anu sangsara. Jangan sampai ada mubalig sang pemakmur masjid yang memang sengsara. Nah teu bisa ka masjid pedah teu boga jas hujan tah eta bahaya gitu. Da percuma hujanan ka ditu oge, di ditu oge mau aya baju ganti tah leuwih bahaya gitu. Seperti itu. Kenapa tuh bisa ke masjid bajuna geus kotor? Berarti bajuna ngan boga hiji teu boga dua. Seperti itu. Kewajiban urang ngabangun mu'amir. Namun memang DKM mau serius terhadap pemakmuran masjid, sok ngabangun mu'amirna. Imam rawatib sok makmurkeun kahirupanana, jamin kahirupanana. Seperti itu, itulah yang namanya semangat memakmurkan masjid. Semangat memakmurkan masjid teh kumaha? Dimulai dari semangat membangun mu'amirna heula. Ngabangun mu'amir. Semuanya juga dimulai dari man, siapa, bukan how, bagaimana. Pernah saya singgung kan bahwasannya memang kita sebagai manusia itu adalah makhluk perencana terbaik gitu. Komo pemuda mah geus puguh, makhluk perencana terbaik. Segala ucapannya pasti logikana asup lah gitu. Dari segi efisiensi, efektivitas, wah bakal alus lah. Nah, laksanakan merancang program A, program B gitu. Tetapi yang perlu diperhatikan secara isyarat, ayat ini menyebutkan bahwasannya yang paling utama itu man, siapa gitu. Sok tantoskeun mu'amirna, bangun mu'amirnya. Setelah terbangun mu'amirnya, ngamakmurkeun masjid oge bakal gampang. Masjid mah bakal makmur dengan sendirinya. Oleh saha ku mu'amir gitu. Ku mu'amir. Nu ngabangun mu'amir saha urang, kabehanana. Kewajiban urang sararea gitu. Kewajiban kita bersama. Karena kan memakmurkan masjid kewajiban kita bersama, makanya membangun mu'amirnya juga sama. Sakali deui teu bisa ku ayat ieu mah, teu bisa aya ustad anu sangsara. Deuk ustad naon wae oge gitu. Deuk pengajar guru yang ada di masjid, guru apapun juga gitu. Deuk timiti guru TK, guru madrasah dan sebagainya gitu. Bikin ngajar orang tua, tidak boleh sampai dia sengsara, harus dibangun, harus makmur. Nah ada eta kewajiban utama nama, nu pertama nama ada eta heula. Kalau tidak ada ustad, memang siapa yang mau memakmurkan? Kalau tidak ada mu'amir, siapa lagi gitu. Nu ngabangun masjid teu cukup ngaku ngabangun masjid. Ngabangun tos we beres les, ngabangun tos we beres les. Kete masjid asa kahutangan jasa. Tungtung nate ditagih we naon dengan geus dibangun teh. Hanas geus infak sekian juta. Dengan teu makmur, nya da salah atuh. Salah. Yang diperhatikan itu bagaimananya. Bagaimana memakmurkan masjid. Padahal geus puguh kumaha cara ngamakmurkan masjid mah. Bangun masjid terus makmurkeun beres. Tetapi yang paling utama itu bukan ruangan masjidnya, tetapi mu'amirnya, membangun mu'amir. Tos ngabangun mu'amir mah punten. Ketika sudah membangun mu'amir, maka tanpa masjid pun akan tetap makmur. Jadi memakmurkan masjid tanpa masjid. Kusaha ku mu'amir. Saya masih ingat itu judul pertama kali yang pernah saya bantu buat dengan Ustadz Amin, kajian pertama Majelis Gabah Ustadz Amin, yaitu tentang masjid. Judulnya apa? Temanya memakmurkan masjid tanpa masjid.
kumaha carana ngamakmurkeun masjid tanpa masjid? Tah membangun muamir. Ukieu mah moal paboro-boro. Tidak akan saling bertarung untuk membangun masjid, saling minta-minta untuk membangun masjid moal. Tetapi akan lebih semangat dalam membangun muamirna. Di masjid teu di masjid muamir mah angger kudu dibangun heula. Di masjid ataupun tidak di masjid. Bahkan ketika sudah terbangun, baik punya masjid tidak punya masjid, muamir mah tetap kudu aya. Kabayang 13 tahun aya muamir wungkul tapi masjidna eueuh. Yang akhirnya sukses ketika di Madinah. Sampai tepikeun ka urang, tepikeun ka Indonesia eta teh ti mana? Ti Madinah. Hasil apa? Hasil binaan muamir ti Makkah gitu. Seperti itu. Bangun masjid pertama, membangun masjid kedua sampai menyebar ke seluruh dunia. Di mana? Ti Makkah. Nu 13 tahun muamir, urut muamir. Makanya tanpa masjid pun bisa memakmurkan. Kumaha carana? Muamir. Nah, ya secara tidak langsung juga gitu. Saya mengajak kepada ikhwatul iman, jangan melulu terfokus kepada bangunannya, fisiknya. Lain artina kudu dibengkalaikeun bukan. Tetapi jangan terlalu fokus kepada fisik masjid, fisik ruanganana. Tetapi melupakan satu inti gitu, satu pondasi. Nah, alus-alus masjid ujung-ujungna bakal roboh lamun pondasina teu dijaga. Pondasi dari kemakmuran masjid itu ada di muamir. Sekali di muamir anu ngamakmurkeun. Tah pamuda itu. Sok DKM jalankeun da DKM nu gaduh wewenangna kan. Urang teu bisa ngajieun program kumaha wae. Oleh DKM jalankan gitu. Gebrak pemuda aya di kampungna. Sedikit demi sedikit bangun. Setelah terbangun nanti juga akan memakmurkan sendiri. Maka mereka yang akan jadi penerusnya. Nanti mereka juga akan regenerasi kepada muamir yang baru. Tina madrasah heula ti leutik gitu, dari kecil dibangun. Kan kitu ngabangun muamir. Bade di masjid, bade henteu di masjid. Sakali di ngabangun muamir mah kudu. Hiji daerah tidak bisa memakmurkan masjid bukan karena tidak ada masjid, tetapi tidak ada keinginan untuk membangun muamirnya. Misalkan di kampung ini, di RT ini tidak ada masjid. Oleh karena itu penduduknya jadi tidak bisa memakmurkan masjid. Sadataya masjid kumaha ngamakmurkeunna. Nah itu yang salah. Firman Allahnya tidak utuh diserap. Dengan firman Allah ini seolah-olah bahwa memakmurkan, membangun muamirnya itulah yang paling pokok, itulah yang utama. Kukitu mah aya masjid pasti makmur. Pasti akan makmur gitu. Dan muamirna aya. Di kehidupan di zaman-zaman setelahnya ketika nembe muncul masjid gitu. Setelah 100 tahun di kampung ini baru muncul masjid, insya Allah bakal lebih makmur, bakal pangmakmurna. Kenapa? Karena sudah dibangun dulu muamirnya. Bukan masjidnya dulu lalu ada muamir, tetapi muamirnya dulu. Bade aya masjid bisa ngamakmurkeun masjid ku muamir. Nah itu yang pertama. Kewajiban pertama kita sebagai umat yang beriman, umat muslim, yaitu membangun muamir masjid. Ya pernah saya kisahkan kan Ummu Mahjan teh ya. Ummu Mihjan di riwayat ada Rukutni di mana dia seorang tukang sasapu masjid gitu. Emang jo langsung jadi tukang sasapu kan henteu. Jadi tukang sasapu teh pedah sudah dibangun. Itu sudah dibangun kesadaran akan pentingnya masjid oleh Nabi. Ketika muamirnya dibangun dan lalu masjidnya sudah dibangun,
maka jadi we muamir, jadi we ngamakmurkeun masjid umum hijau. Ketika meninggal sudah dikuburkan ku Nabi langsung disolatan oleh Nabi, dicari-cari mana nih yang suka beberes masjid, ternyata sudah meninggal, sudah wafat, sudah dikubur malahan oleh Nabi, langsung disolati di atas kuburannya. Itu menjadi dalil yang sangat kuat lah gitu. Tos taya alasan deui ayeuna jangan teu diajar teh, tos taya alasan deui. Tempatna bade di dieu, ya di studio maupun nanti di masjid gitu. Yang namanya membangun muamir itu mesti ada, itu mesti ada. Takdirkan engke masjid asa ada hancur misalkan gitu nya ku gempa gitu. Jadi rumah mah teu hancur tapi masjid hancur gitu misalkan gitu. Teu nanaon, nu penting muamirna terus dibangun, muamirna terus dibangun. Khotiman rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan sebagai kewajiban yang pertama gitu. Ketika kita melihat ayat tersebut, nalika urang ninggal ayatna, melihat ayat kemudian nya mentadaburi ayat tersebut secara isyarah gitu. Dilalah isyarahna yang kelah sekaligus urang bahasnya dilalah ibaroh, isyarah, iktido, dan juga dilalah tunas gitu. Naon eta teh? Naon dia tadi. Nantilah kita sabar. bahas gitu. Namun secara isyarah di dalam ayat tersebut terdapat isyarat penunjukan bahwasanya yang paling utama itu bukan bagaimana memakmurkan masjid, tetapi siapa yang akan membangunnya. Khotiman rahimakumullah, mungkin itu yang dapat disampaikan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.